Assalamualaikum, selamat sore Bu Ois. Apa kabarnya Bu Ois? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah saya sehat nih hari ini. Tapi saya sedang sedikit ada problem nih Bu. Ibu Nur sibuk nggak? Kalau nggak sibuk, boleh ya kita berbincang sebentar nih Bu. Tentu aja boleh Bu Ois. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong ini. Emangnya mau ngomong apa, masalah apa Bu Ois? Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Nantinya saya ingin menemukan solusi nih Bu dari permasalahan saya. Mungkin nanti setelah saya cerita ke Bu Nur, saya bisa dapat gambaran Bu tentang apa yang saya lakukan. Memangnya ada masalah apa sih Bu Ois? Jadi begini Bu, ada salah satu murid saya yang kalau masuk di pembelajaran tertentu itu tidak pernah semangat, bahkan tugas juga dikerjakannya asal-asalan. Itu membuat saya merasa sedikit kesulitan menghadapi anak tersebut, Bu Nur. Oh begitu Bu Ois. Tadi Bu Ois bilang ada satu murid yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu Ois itu sudah melakukan atau menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah, Bu Nur, saya sudah panggil anak tersebut dan menanyakan penyebab kenapa dia tidak suka dengan salah satu pelajaran ini. Dia tidak suka jika sedang belajar matematika. Oh begitu. Lalu dari pengamatan Bu Ois gitu ya, mengapa dia tidak suka dengan pelajaran matematika tersebut? Ya, jadi begini ya Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka belajar matematika karena dianggap pembelajaran matematika ini sulit, terutama di bagian operasi hitung, entah itu perkalian, pembagian, dia sangat kesulitan. Jadi anak tersebut tuh males dan jika mengerjakan tugas tuh sangat asal-asalan. Oh, berdasarkan pengamatan Bu Ois nih ya, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Ois harapkan dari murid tersebut? Ya, saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajarannya, Bu Nur, terutama ya pembelajaran matematika ini, seperti murid-murid yang lainnya. Oh, kalau begitu apakah ada yang bisa Bu Ois lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Iya, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya ini Bu Nur kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Saya juga banyak menggunakan metode ceramah ketika menjelaskan, sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan tadi. Kemudian hal yang akan saya lakukan mungkin menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, pembelajaran berdiferensiasi begitu Bu Nur. Kemudian saya juga akan memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik supaya minat belajar anak ini meningkat Bu Nur. Oh begitu Bu Ois. Baiklah, apakah ada kira-kira gitu ya metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada Bu, metode yang pernah saya lakukan itu membuat ice breaking dengan melibatkan permainan kelompok. Tuh murid-murid itu diajak berhitung perkalian dan pembagian dengan metode permainan kelompok. Waktu itu masing-masing murid dari tiap kelompok diberi kesempatan mengambil pertanyaan dalam sebuah kotak, kemudian dia menyelesaikan soal dan menulis jawaban itu di papan yang sudah disediakan, Bu Nur. Nah, murid yang kesulitan ini nih dibantu oleh anggota kelompoknya. Kelompok mana yang menyelesaikan soal terlebih dulu, maka kelompok tersebutlah yang menang. Dan hasilnya pada saat itu seluruh siswa itu terlibat dalam pembelajaran sesuai yang saya harapkan. Luar biasa Bu Ois nih ya. Jika kita ranting nih dari angka 1 sampai 10 gitu, menurut Bu Ois berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Ya kalau saya beri peringkat Bu Nur, menurut saya sih antara 7 sampai 9 Bu. Oh begitu. Selanjutnya nih Bu Ois, apa aja rencana yang Bu Ois lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan, pertama-tama menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi nih ya Bu Nur, kemudian yang diselingi juga dengan kegiatan ice breaking yang menarik, seperti permainan kelompok yang tadi saya ceritakan.
Saya juga akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, termasuk menerapkan model dan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan semangat minat belajar murid. Misalnya model PJBL, cooperative learning, discovery learning, atau diskusi kelompok. Saya juga akan menggunakan media dan sumber belajar yang menarik nih agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Oh begitu Bu Ois. Baik, siapa yang bisa membantu Bu Ois dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya pastinya kepala sekolah yang selalu memberikan masukan yang memotivasi nih untuk saya. Kemudian rekan sejawat juga saling sharing dan berbagi praktik baik yang sudah dilakukan. Saya juga akan mengkomunikasikan ini semua kepada wali murid dan orang tua siswa, Bu. Kalau begitu, kapan nih Bu Ois bisa mulai melaksanakan rencana rencana tersebut? Secepatnya Bu Nur akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik. Kemudian nih Bu Ois, komitmen seperti apa yang akan Bu Ois lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu Nur, saya akan terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sehingga bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas ini nantinya selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Oh begitu Bu Ois. Baiklah, semoga rencana itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu Ois. Tetap semangat Bu Ois. Bagaimana perasaan Bu Ois sekarang setelah kita berbincang sejenak tadi? Terima kasih ya Bu Nur, saya merasa lebih lega, lebih tenang dari perbincangan kita ini. Saya memiliki gambaran tentang solusi permasalahan saya. Syukurlah kalau begitu. Alhamdulillahirobbilalamin ya Bu Ois ya. Bu Ois sudah sedikit lega. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Ois sampaikan? Saya rasa cukup Bu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu dan berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu Nur. Sama-sama Bu Ois. Saya juga sangat senang ya bisa mendengarkan cerita dari Bu Ois. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Ois. Sampai jumpa. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa kembali untuk sharing-sharing yang bermanfaat lagi. Assalamualaikum Bu Ois. Amin, terima kasih Bu Nur. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Baik Bu Ois, umpan baliknya ya dari saya. Alhamdulillah Bu Ois dari teks yang disampaikan itu sudah sesuai dengan alur tirta ya, ada tujuannya, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Secara keseluruhan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Yang disampaikan Bu Ois juga tadi sudah cukup bagus ya, cukup menarik. Saya juga merasa dapat membangun hubungan baik dengan Bu Ois sebagai coach, dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong coach untuk berpikir kreatif lagi sesuai dengan alur tirta. Mungkin dari saya itu saja Bu Ois, umpan baliknya semuanya secara keseluruhan sudah baik. Terima kasih Bu Nur atas masukannya. Sama-sama.